Peristiwa lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil Pajero berplat B1437 BLR dan motor seorang satpam perumahan Sufarna Sutra terjadi di depan kawasan Lafon, Kabupaten Tangerang pada Senin, 6 Oktober 2025. Peristiwa itu viral di media sosial. Seorang saksi mata, Iqmal, menceritakan detik-detik menegangkan saat peristiwa itu terjadi. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku sedang melintas mengarah ke Pasar Kemis pada malam itu. Saya semalam lewat jalan biasa mau ke arah Pasar Kemis. Otomatis lewat depan jalan Lafon tuh. Nah, pas sampai perempatan jalan, ada pos satpam, di sampingnya ada motornya, ujar Iqmal saat dikonfirmasi tribunjakarta.com pada Rabu, 7 Oktober 2025. Ia melanjutkan mobil Pajero tiba-tiba melaju dalam kecepatan tinggi dari arah kiri. Iqmal sempat mendahului mobil itu sebelum terjadi kecelakaan. Selisih kurang lebih 2 meter lah, saya lewat duluan tuh mobil nabrak motor si satpam. Untungnya, satpamnya langsung loncat dari motor. Saya pikir itu mobil bakal berhenti. Tahunya masih lanjut, katanya. Motor satpam yang dihantam mobil Pajero ternyata ikut terseret. Iqmal bersama pengendara motor yang lain mengejar mobil tersebut yang diduga kabur. Saya kejar sama yang lain, terus udah mulai setengah perjalanan, mobil mulai melambat. Motor yang ditabrak masih terseret di depan mobil. Motor itu sudah berasap asap. Jadi kami agak jaga jarak dikit dari mobil. Takutnya akan meledak, jelasnya. Mobil tersebut akhirnya berhenti setelah menerobos trotoar di sebuah bundaran. Iqmal memperkirakan jarak motor terseret oleh mobil sejauh 5 km. Diduga pengemudi Pajero tersebut dalam keadaan mabuk. Terlihat saat kaca mobil dibuka, pengemudi tersebut tampak sempoyongan. Udah ditangani polisi. Lagi diselidiki, adanya dugaan minum atau makai obat terlarang, pungkasnya. Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia, SDCI, Sony Susmana menegaskan, ketika berkendara dalam keadaan mabuk akan sangat berbahaya. Sebab, kendali penuh dirinya ada pada alkohol tersebut. Pengemudi menjadi tidak fokus, pandangan mata pun tidak terarah. Jangankan untuk mengontrol kendaraan, menjaga keseimbangan diri sendiri saja tidak bisa. Sehingga ketika pengemudi harus mengambil keputusan responnya akan sangat lambat, ucap Sony belum lama ini kepada Kompas.com. Sony melanjutkan, berapapun kadar alkohol yang dikonsumsi, sedikit atau banyak akan tetap membuat pengemudi mabuk. Seharusnya pengemudi sadar dan mengambil keputusan untuk tidak berkendara. Ingat, saat mengemudi butuh kewaspadaan yang tinggi, kata dia. Lebih lanjut lagi, Sony mengatakan, pengemudi yang memutuskan berkendara dalam keadaan mabuk artinya ia sudah melanggar UU Lalu Lintas Pasal 311, dan jika ada nyawa yang hilang pengemudi tersebut terancam hukuman pasal berlapis. Pengemudi tersebut bisa dikenakan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340. Mengapa? Karena yang bersangkutan sudah paham risikonya, namun tetap melakukan hal tersebut, kata dia.